Gue udah pesan. Sebelumnya apakah, suara aku terdengar? Terdengar, Nat. Oke. Jadi, halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di LPJ 101, acara spesial yang sudah disiapkan oleh tim Finance and Secretary dari Exercise FTUI 2025. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nadira di sini sebagai Master of Ceremony dan pemateri pada acara malam hari ini. Oh ya, di sini aku nggak sendirian dan aku bakal ditemani sama. Halo semuanya, aku Alia sebagai partner MC Nadira dan juga pemateri pada acara LPJ One hari ini. Dan di sini aku ditemenin bareng teman-teman FNS juga yang udah mengerjakan program program kerja ini dari Rafif, Nirma, dan juga Jonathan. Boleh dipersilakan untuk perkenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan juga namanya gue Dira Jasa Rafif di sini sebagai pembicara juga. Boleh dilanjut ke Nirmala. Oke, kenalin aku Nirmala sebagai staf FNS di sini juga sebagai pembicara. Kenalin, saya Jonathan sebagai staf FNS sebagai pembicara. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara LPJ 101 pada malam hari ini. Semoga malam ini kita semua bisa belajar banyak tentang gimana sih cara membuat laporan pertanggungjawaban yang benar, proposal, surat menyurat, dan pengajuan dana sesuai SOP yang sudah ditetapkan. Nah, karena ini kita sudah jam 8:13 juga, supaya tidak terlalu malam ya,
Sebelum masuk ke materi, kita bakal kasih overview dulu nih tentang apa sih itu LPJ 101 dan kenapa acara ini itu penting banget buat kita semua. Oke, jadi LPJ 101 ini adalah workshop buat ngajarin kita semua gimana cara bikin LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang efektif dan juga terstruktur. Gak cuma itu, kita juga bakal bahas tentang proposal, surat menyurat, dan pengajuan dana yang bakal sering dipakai nanti selama kepengurusan di exercise ini. Terus diharapkan untuk outputnya sendiri itu agar seluruh anggota itu memahami dan juga mengikuti SOP atau prosedur yang telah ditetapkan. Oke, mungkin boleh dilanjut. Nah, Oke, jadi intinya nih setelah ikut acara ini, kalian nggak perlu bingung lagi kalau disuruh bikin LPJ atau laporan pertanggungjawaban secara efektif dan terstruktur, ataupun juga proposal atau surat menyurat. Plus, ada sesi tanya jawab juga nanti di akhir acara. Jadi kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ya. oke, mungkin kita sekarang bisa masuk nih ke sesi materi pertama kita. Nah, yang pertama kita bakalan ngebahas tentang surat menyurat yang akan disampaikan oleh pemateri ini malam ini, yaitu Nadira. Untuk Nadira, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, jadi pada materi ini mencakup cukup banyak, tapi aku akan menjelaskan dengan secara eh, simple dan mungkin terstruktur ya. Yang pertama mungkin dari alur pengajuan surat. Dibagi menjadi dua, yaitu ada surat keluar dan surat masuk nih. Apa sih itu surat keluar sebelumnya? Yaitu surat keluar adalah surat resmi yang diterbitkan atas nama Exercise FTUI. Dan beberapa SOP-nya yaitu adalah surat keluar yang diterbitkan oleh Exercise FTUI wajib melewati proses quality control dan telah difinalisasi serta diketahui oleh FNS Exercise FTUI atau yang sering dikenal dengan Divisi Finance and Secretary. Yang kedua, surat keluar ini mencakup semua jenis surat resmi yang diterbitkan atas nama Exercise FTUI tentunya, dan contohnya itu seperti surat perjanjian kerja, MOU, surat keterangan, surat eksternal, ataupun surat internal. Dan yang ketiga, pemohon dapat menerbitkan surat setelah membuat draft mandiri yang setelah itu dapat diajukan nih proses audit kepada Divisi Finance dan Secretary. Nah, untuk pembuatan surat keluar itu sendiri harus sesuai dengan format resmi yang semua bisa akses pada link yang tertera di slide ini dan nanti akan di-share di kolom chat. Dan perlu diketahui bahwa jika format surat tidak tersedia, pemohon dapat membuat format sendiri atau menghubungi narahubung untuk dibuatkan format surat tersebut. Nah, yang kelima, surat yang telah disiapkan oleh pemohon harus diajukan ke Divisi Finance and Secretary melalui Google Sheet yang dapat diakses di tautan yang mungkin boleh ditunjukkan ke form pengajuan suratnya supaya bisa kita. Nah, ini merupakan form pengajuan surat untuk surat menyurat exercise FTUI. Jadi, untuk pemohon terdapat pada bagian sebelah kiri, yaitu di bagian yang PIC pemohon dan detail pengajuan. Pemohon dapat mengisi PIC pemohon, namanya, dan bidang dari pemohon tersebut, serta kontak ID lainnya. Lalu pemohon dapat mengisi jenis surat yang ingin diajukan. Namun kalau misalnya jenis surat tersebut tidak ada di dalam option, bisa dikosongkan dan mengisi pada bagian lainnya. Lalu di sebelahnya pun juga ada kolom keperluan surat. Di sini pemohon akan menulis keperluan surat itu untuk apa, lalu harus menulis juga setelah itu tanggal surat itu harus terbit. Nah, lalu di sebelahnya itu ada penerima atau instansi, yaitu untuk siapa surat itu ditujukan. Lalu setelah itu ada draft surat atau link Google Docs. Di sini pemohon diharuskan untuk memberikan link atau draft yang sudah dibuat secara mandiri sebelumnya. Lalu oleh tim Finance and Secretary,
surat-surat tersebut akan diaudit, lalu akan diupdate progresnya pada status pengiriman atau status audit. Seperti itu. Boleh lanjut ke PPT-nya sebelumnya? Ya, baik. Dan seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman pada ke-6, proses audit surat akan selesai dan dikembalikan kepada pihak terkait maksimal dalam H+2 atau hari setelah pemohon menaruh pengajuan surat tersebut di link tracker form pengajuan surat. Boleh next. Selanjutnya, surat resmi hanya dapat diterbitkan setelah dapat persetujuan dari Divisi Finance and Secretary, serta telah diberikan nomor surat dan diberikan tanda tangan resmi dari Presiden Exercise FTUI. Oh iya, nomor surat ini hanya dapat diisi oleh Finance dan Secretary. Jadi nomor surat itu seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan itu. Setiap surat itu perlu nomor surat ya guys. Jadi makanya nomor surat ini tuh sangat penting dan harus diberikan oleh Finance only. Lalu yang ke-8 itu, surat keluar yang telah disahkan akan diarsipkan dan pengiriman dilakukan melalui personal chat atau akan dikabarkan melalui tautan yang tadi sudah kita tunjukkan, yaitu di tracker pengajuan surat. Yang terakhir, jika surat bersifat aksidental, maka bisa langsung menghubungi narahubung agar dapat diproses lebih cepat. Dan bisa dilihat di gambar sebelah kanan, jika teman-teman mengakses link yang sudah tertera, di situ terkumpul oleh template surat yang harus digunakan oleh pemohon untuk membuat draft secara mandiri sebelum nanti akan diaudit oleh Divisi Finance and Secretary. Boleh lanjut? Baik, ini merupakan tampilan form pengajuan surat yang tadi sudah kita tunjukkan. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan surat masuk. Apa sih itu surat masuk? Jadi, surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh Exercise FTUI 2025 dari pihak eksternal. Bisa itu dari klien atau pihak eksternal lainnya. Nah, alur pengajuan surat ini yang pertama adalah surat yang masuk diterima oleh Presiden atau Vice President ataupun BPH bidang atau bidang di Exercise FTUI akan diteruskan melalui email yang tertera pada slide tersebut atau diberikan langsung kepada salah satu BPH atau anggota Divisi Finance and Secretary. Yang kedua, surat yang masuk akan dicatat dalam tracking pendataan surat seperti yang tadi sudah ditunjukkan sebelumnya dan diarsipkan di Google Drive atau Divisi Finance and Secretary. Untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut mengenai SOP surat menyurat ini, boleh visit link yang sudah tertera di slide. Selanjutnya. Oke, jadi ini kumpulan link yang akan dibutuhkan untuk surat menyurat. Link ini akan diberikan nanti pada kolom chat. Boleh lanjut? Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan ke pembahasan mengenai cara isi template surat MOU atau SPK. Yang pertama di sini, kalau teman-teman bisa melihat di gambar sebelah kanan, yang pertama di sini ada bagian di mana kita harus mengisi identitas para pihak yang terkait yang akan mengisi dan berada di surat MOU ini. Isinya bisa ada nama, ada jabatan, ada alamat, nomor telepon. Serta saksi yang akan terlibat di surat ini juga harus mengisi data pribadi yang sesuai dengan formatnya. Boleh lanjut. Selanjutnya, MOU ini terdiri dari beberapa pasal. Pasal pertama yaitu ketentuan umum, berisi definisi dari pihak pertama dan pihak kedua sesuai kesepakatan mereka. Jadi, pasal pertama ini berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang kedua akan menjelaskan bahwa SPK adalah dokumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proyek tersebut. Nah, selanjutnya pada pasal kedua yaitu ruang lingkup kerjasama,
berisi penjelasan cakupan kerjasama dan misalnya proyek yang akan dilakukan ini, serta tanggung jawab masing-masing pihak dan sumber pendanaannya. Selanjutnya, jika ada perubahan dalam ruang lingkup kerjasama, itu harus tercatat dalam addendum secara tertulis dan secara jelas. Lalu pada pasal ketiga, yaitu tanggal efektif dan jangka waktu perjanjian, di sini boleh diisikan tanggal penandatanganan MOU, serta menentukan batas waktu kerjasama, yaitu sampai seluruh kewajiban oleh kedua belah pihak ini dalam perjanjian ini terpenuhi. Boleh selanjutnya. Pada pasal keempat, atau hak dan kewajiban para pihak, terdiri atas informasi terkait proyek, serta pertanggungjawaban antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan proyek sesuai rencana. Lalu, kedua belah pihak ini wajib memberikan laporan perkembangan proyek secara berkala. Lalu, pada kedua ini terdapat hak dan kewajiban pihak kedua, yaitu pihak kedua berhak meminta laporan dan memberikan bimbingan, serta wajib membayar sesuai perjanjian dan menaati SOP yang berlaku. Boleh selanjutnya. Oke, pada pasal ke-5 atau one prestasi, yaitu menjelaskan konsekuensi jika salah satu pihak melanggar perjanjian, seperti pengakhiran kerjasama dengan pemberitahuan tertulis atau penyelesaian perselisihan secara musyawarah atau melalui jalur hukum jika diperlukan. Lalu pada pasal ke-6 terdapat force majeure, yaitu di sini bagian di mana mencantumkan kejadian luar biasa yang dapat membatalkan atau menunda kewajiban, seperti bencana alam, pandemi, perang, atau kebijakan pemerintah tertentu. Lalu, pihak yang terdampak harus memberi pemberitahuan tertulis dalam 5 hari kerja. Boleh, selanjutnya. Nah, pada pasal ke-7, berisi hal-hal yang belum diatur dalam MOU bisa ditambahkan melalui addendum tertulis. Serta hak dan kewajiban tidak boleh dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis. Lalu, pada pasal ke-8, yaitu pasal penutup, MOU harus ditandatangani oleh pihak termasuk saksi jika ada. Lalu, perlu mencantumkan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen. Oke, selanjutnya. Oke, jadi pada ini gambar di sebelah kanan ini merupakan pasal ke-8 penutup. Lalu pada bagian akhir hanya terdiri atas lampiran, yaitu biasanya terdiri atas hard partner dan rincian kerjasama, bisa berupa isi fasilitas dan manfaat yang diberikan kepada partner. Lalu lampiran selanjutnya bisa berupa nominal kerjasama dan ketentuan pembayaran. Dan lampiran ini biasanya berisi isi jumlah dana yang disepakati, jadwal pembayaran harus dirinci, misalnya seperti 50% di awal, setelah penandatanganan, 30% setelah konten keempat dipublikasikan. Berisi detail metode pembayaran dan pajak juga yang perlu disebutkan dan dicantumkan di lampiran ini. Oke, boleh ke bagian selanjutnya. Nah, dari semua itu tentunya ada ketentuan-ketentuan supaya surat-surat ini tuh sah. Karena kan memang kita di tracker seperti yang sudah tadi aku mention, kalau surat-surat yang diajukan ini akan diaudit dulu oleh tim Finance and Secretary. Nah, apa aja sih ketentuan supaya surat-surat ini itu lulus audit Finance and Secretary? Yaitu yang pertama, surat keluar resmi adalah surat yang telah melalui proses quality control oleh Divisi Finance and Secretary. Jadi, untuk surat-surat yang belum melalui proses quality control belum bisa dikatakan sah. Yang kedua, surat yang diterbitkan oleh anggota atau bidang eksersis FTUI 2025 harus ditangani oleh Presiden atau minimal Vice President Exercise FTUI. Yang ketiga, surat yang diterbitkan oleh anggota atau bidang eksersis FTUI harus sudah memiliki nomor surat yang diberikan oleh pihak Finance and Secretary. Yang keempat, surat keluar wajib dibuat sesuai format resmi yang disediakan.
Jika tidak ada format tersedia seperti yang sudah aku sebutkan tadi, pihak terkait dapat menyusun format sendiri, namun harus melalui proses audit oleh Divisi Finance and Secretary. Yang terakhir, surat yang telah diaudit dan difinalisasi oleh Finance and Secretary tidak boleh diubah atau direvisi tanpa sepengetahuan Finance and Secretary. Boleh selanjutnya? Nah, ada beberapa kebijakan dan sanksi jika suatu ketentuan itu dilanggar. Jadi yang pertama, jika surat yang diajukan kepada Divisi Finance and Secretary tidak sesuai dengan format resmi atau memerlukan revisi, Divisi Finance berhak mengembalikan surat tersebut untuk diperbaiki. Yang kedua, surat tidak akan diterbitkan jika salah satu syarat atau ketentuan tidak terpenuhi dan mungkin harus melalui proses yang sama yaitu direvisi. Yang ketiga yaitu surat yang dikeluarkan oleh anggota atau bidang tanpa sepengetahuan Finance and Secretary tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini akan mendapatkan peringatan dan dikenakan sanksi bertahap. Nah, yang terakhir, jika pemohon surat tidak mengonfirmasi pengajuan melalui kontak narahubung setelah mengisi Google Sheet yang sudah tadi ditunjukkan sebelumnya, Divisi Finance and Secretary tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengolahan surat. Baik, boleh slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, penyalahgunaan tanda tangan Presiden dan Vice President Exercise FTUI akan diberikan peringatan dan dikenakan sanksi bertahap. Lalu penyalahgunaan meliputi penggunaan tanda tangan untuk dokumen yang tidak melewati quality control tanpa izin Divisi Finance and Secretary untuk dokumen yang merugikan nama baik Exercise FTUI. Terdapat sanksi-sanksi sebagai berikut, yaitu pada tahap 1. Surat dari anggota atau bidang bersangkutan tidak akan diproses selama waktu pengerjaan. Kedua, surat dari anggota atau bidang bersangkutan tidak akan diproses selama 1 minggu. Yang terakhir, pada tahap ketiga atau tahap final, surat dari anggota atau bidang bersangkutan tidak akan diproses sama sekali, atau surat yang tidak diproses tidak akan disertai tanda tangan Presiden atau Vice President Exercise FTUI 2025. Boleh selanjutnya? Oke, jadi berikut adalah alur koordinasi pengajuan surat menyurat. Yang pertama, dari pengurus atau bidang Exercise FTUI dapat membaca dengan seksama SOP surat menyurat. Lalu selanjutnya mengidentifikasi jenis surat yang dibutuhkan dan mengakses template yang sudah disediakan, tentunya pada link yang nanti akan diberikan di kolom chat. Lalu kemudian membuat berkas secara mandiri sesuai dengan format resmi yang ada. Selanjutnya, mengisi pengajuan permintaan surat dan mengirimkan berkas melalui Google Sheet berikut. Nanti linknya tentunya akan diberikan pada kolom chat. Selanjutnya, menghubungi penanggung jawab yaitu Divisi Finance and Secretary, lalu akan dilakukan pengecekan dan penomoran berkas oleh Divisi Finance and Secretary. Nah, lalu setelah itu akan diaudit surat-surat tersebut. Jika surat-surat tersebut sudah lolos spesifikasi dan lolos revisi, maka akan dilanjutkan untuk penandatanganan oleh Presiden atau Vice President Exercise FTUI. Lalu surat itu akan diterbitkan dan dikirimkan kepada pemohon. Nah, apabila surat itu tidak lulus revisi atau mengharuskan surat itu harus direvisi kembali, maka pemohon harus mengulang dan membaca dengan seksama SOP surat menyurat. Karena itu artinya surat harus menjalani beberapa proses sebelumnya. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk alur koordinasi pengajuan surat masuk lebih simpel tentunya, yaitu surat masuk melalui pengurus atau bidang Exercise FTUI dapat dimasukkan atau diteruskan kepada Divisi Finance and Secretary melalui email yang sudah tertulis, atau surat masuk diberikan langsung kepada salah satu BPH atau anggota Divisi Finance and Secretary. Lalu dari situ akan dilakukan pengarsipan berkas oleh Finance and Secretary Exercise FTUI. Baik. Nah, sekian dari penjelasan materi mengenai surat menyurat. Boleh dikembalikan kepada MC?
Oke, sebenarnya makasih untuk Nadira untuk penjelasannya terkait surat menyurat. Kita mungkin beralih ke materi kedua, yaitu pengajuan dana yang akan disampaikan oleh Rafif. Untuk Rafif, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, selamat malam. Jadi sini gue lanjut untuk menjelaskan pengajuan dana untuk exercise 2025 ini. Untuk pengaduan dana ada dua jenis, yaitu advance dan reimburse. Untuk yang pertama, gue akan menjelaskan bagian yang advance dulu. Pertama, apa itu advance? Itu tuh merupakan dana yang diberikan sebelum pengeluaran dilakukan. Contohnya kayak keperluan operasional, event, proyek, atau yang membutuhkan dana di muka. Misalkan kalau mau dicontoh aja, misalkan mau pembayaran peminjaman gedung MRPQ, atau misalkan untuk kebutuhan proyek-proyek bisa dengan advance. Lalu juga ketentuannya juga ada yang tiga. Yang pertama tuh pengajuan dilakukan maksimal H-5 sebelum kegiatan dilaksanakan. Lalu yang kedua, jika ada dana yang diminta kurang dari 500.000, dapat langsung menghubungi gua. Yang ID line-nya ada di sini juga untuk diskusi lebih lanjut. Namun kalau misalkan dana yang diminta itu lebih dari 500.000, wajib untuk mengisi Google Form untuk mengisi opsi advance yang ada di sini Google Form. Lalu untuk yang alur pengisian Google Form-nya, untuk yang advance pertama tentu saja kita pilih opsi yang advance. Lalu juga detail penggunaan dana harus dituliskan secara jelas pada Google Form. Terus yang ketiga, kan ada melampirkan dana cek penarikan dana, baik yang kurang dari 500.000 maupun di atas 500.000. Yang template-nya juga tersedia pada halaman awal Google Form request dana. Lalu yang keempat, mengabarkan dan menunggu konfirmasi dari Divisi Finance and Secretary maksimal H+2 setelah formulir diajukan. Di sini mengabarkan Divisi FNS ini nggak harus ke gua aja, bisa ke siapa aja. Lalu juga kalau misalkan bersifat accidental, maka bisa langsung menghubungin gua di ID line ini agar bisa diproses lebih cepat. Lalu untuk tipe dana yang kedua yaitu ada reimburse. Apa itu reimburse? Pertama, reimburse itu dana yang diberikan setelah pengeluaran dilakukan. Contohnya individu pihak terkait harus mengeluarkan uang pribadi terlebih dahulu, lalu mengajukan klaim pergantian dengan bukti transaksi. Misalkan kalau mau ambil contoh, kita mau rapat offline, terus ternyata kita mau beli makanan buat tamu rapat nanti, tapi nggak belum direncanain sebelumnya. Nah, bisa tuh kayak kita beli dulu, baru nanti dikabarin ke gua. Nah, terus buat ketentuannya ada 5. Yang pertama, pengajuan dilakukan maksimal H-1 sebelum penutupan laporan keuangan proyek atau event. Yang kedua, kalau misalkan bukan berbentuk proyek atau event, bisa menghubungi langsung ke gua, yang ID line-nya bisa dari sini. Lalu yang ketiga, wajib melampirkan kwitansi bukti transaksi untuk setiap penarikan dana reimburse. Jadi kenapa kita wajib untuk lampirin kwitansi bukti transaksi? Karena untuk di LPJ sendiri nanti kita akan ada laporan keuangan dan semuanya itu harus transparansi dan juga terdata semuanya. Jadi semuanya harus terdata dengan jelas dengan bukti transaksi yang ada. Lalu yang keempat juga ada, tidak ada nominal umum untuk mengisi Google Form saat pengajuan dana. Misalkan tadi yang advance ada minimal atau maksimal 500.000, kalau yang reimburse ini nggak ada. Lalu yang terakhir, pengisi formulir request dana melalui Google Form yang sudah disediakan. Yang ada di sini juga. Lalu untuk alur pengisian Google Form-nya yang pertama kita mengisi opsi yang reimburse, lalu sama juga seperti yang advance, detail penggunaan dana harus dituliskan secara jelas pada Google Form. Lalu yang ketiga, melampirkan bukti pengeluaran asli, foto atau scan struk pembayaran pada cek penarikan dana. Lalu yang keempat, melampirkan cek penarikan dana yang template-nya tersedia pada halaman awal Google Form request dana. Lalu yang terakhir, mengabarkan dan menunggu konfirmasi dari Divisi Finance and Secretary maksimal H+2 setelah formulir diajukan. Di sini kita sendiri juga ada sanksinya jika melanggar sesuatu yang pelanggaran di SOP kita. Ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama, penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuannya diajukan atau tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas. Misalkan saat pengajuan dana bilangnya A, namun yang kejadian benerannya bilang B.
Nah, di sini ada sanksinya. Yang pertama itu pengaju dana akan diminta mengembalikan dana yang digunakan tidak sesuai. Lalu yang kedua, pelaku yang akan diberikan peringatan tertulis dan juga kasusnya akan disampaikan ke ketua organisasi untuk Laura dan evaluasi lebih lanjut. Lalu untuk jenis pelanggaran yang kedua itu menggunakan sistem pengajuan dana untuk kebutuhan pribadi, memanipulasi data, atau mengajukan dana tanpa persetujuan yang sah. Itu untuk sanksinya ada dua, itu pengajuan dana akan dibatalkan. Lalu yang pelaku yang terkena sanksi akan dikasih sanksi bertahap. Berupa yang pertama, tahap pertama, larangan pengajuan dana itu selama 1 minggu. Lalu tahap kedua, larangan pengajuan dana selama 3 minggu. Lalu juga tahap 3 final itu larangan pengajuan dana untuk seluruh kegiatan selama masa keanggotaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara isi cek penarikan dana. Untuk template-nya sendiri bisa dilihat di sini dan juga di Google Form request dana juga ada di halaman pertama. Lalu yang kedua tuh kita ngisi cek penarikan dana sesuai ketentuan. Yang ketiga kita melampirkan seluruh bukti transaksi. Lalu yang keempat kita ini nggak harus berbentuk fisik, jadi harus bentuk PDF atau Docs juga bisa. Lalu di sini bisa dilihat contoh cek penarikan dananya ada tanggal, nomor surat keterangan, nama pemohon, divisi, jumlah uang terbilang, nomor rekening, atas nama dan bank tujuan. Lalu di bawahnya ada tabel yang isinya kebutuhan. Kebutuhan itu diisi tentang barang-barang atau kebutuhan yang diperluin untuk pembeliannya, harga satuannya berapa, jumlahnya ada berapa, lalu juga total jumlahnya setelah dikali banyaknya, dan akhirnya total jumlah semua barang yang akan diminta. Lalu di sini juga ada yang versi reimburse-nya juga. Yang pertama ini sama juga caranya. Lalu di tabelnya ada dua. Itu jenis pengeluaran dana, bond, nota, kwitansi, faktur, dan lainnya. Ini tuh kayak bisa diisi antara bond, nota, kwitansi, faktur lainnya. Lalu yang di kanan tuh scan bukti transaksi pengeluaran dana. Di sini bisa dimasukkan ke dalam Google Drive, lalu linknya bisa dimasukkan ke sini. Lalu di sini juga terakhir ada tanda tangan. Tanda tangan yang harus diisi, namun diisinya nanti saja dan bagian situ dikosongin aja. Oke, sekian dari yang penarikan dana bisa dibalik ke MC. Oke, tadi itu dia penjelasan terkait pengajuan dana yang memiliki peran krusial untuk exercise ini. Materi kedua, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proposal yang akan disampaikan oleh Jonathan. Untuk Jonathan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian atau alur pengisian proposal. Boleh di next. Oke, jadi pertama ada SOP-nya dulu untuk pengisian proposal ini. Yang pertama bisa diakses dulu template proposalnya di link yang tertera. Terus kemudian jika suatu program kerja punya logo resmi, maka logo tersebut bisa dicantumkan pada sampul ya, menggantikan logo exercise. Terus setiap program kerja dan proyek di bawah exercise wajib mengajukan proposal dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus memastikan ketersediaan format proposalnya terlebih dahulu. Misalnya untuk program kerja atau proyek software atau proyek hardware. Terus kemudian mengisi Google Sheet melalui link yang ada di sini untuk proses pengajuan dan audit proposalnya. Terus setelah disusun, proposal harus diunggah lagi ke Google Drive dari divisi FNS, kemudian dibagikan dalam bentuk link. Jadi link drive-nya nanti ditaruh di Google Sheet yang ada di atas ini. Terus yang selanjutnya pastikan juga yang udah diunggah di drive itu punya akses editnya ke link ke email yang ada di bawah. Ini penting ya. Terus setelah pengajuan dilakukan, pemohon itu wajib melakukan konfirmasi kepada narahubung ke divisi FNS. Karena kan mungkin tidak selalu dicek Google Sheet ya, jadi bisa dikonfirmasi lagi untuk waktunya. Bisa dilanjut.
Oke, kemudian di sini ada timeline-nya dari penyusunan sama audit proposal dari divisi FNS sendiri. Yang pertama itu ada penyusunan proposal. Jadi kalian menyusun dulu proposalnya selama 3 hari setelah diajukan dan dikonfirmasi. Kemudian proposal akan diaudit oleh FNS setelah penyusunan dan pengisian selesai. Kemudian ada proses revisi. Kalau kalian mau revisi itu selama 2 hari setelah dilakukan audit dan pemeriksaan. Kemudian ada finalisasi dan pengiriman proposal ke pemohon. Itu selama 1 hari kerja. Terus hasil beserta arsipnya akan dilakukan oleh divisi finance dan sekretarinya sendiri. Nah, untuk total waktunya ini dari semenjak kalian mengajukan itu sampai H+7. Terus kalau ada kekurangan dalam proposal, divisi FNS akan mengembalikan dokumen untuk kalian revisi kepada pemohon dengan pendampingan dari PIC yang terkait. Pemohon hanya diberikan 5 kali kesempatan revisi. Jadi hanya 5 kali revisi dengan batas waktu maksimal 2 hari setelah dokumen dikembalikan. Kemudian ada proses setelah audit dan revisi. Proposal akan diperiksa oleh divisi FNS sendiri, terus akan ditandatangani oleh presiden exercise. Kemudian status proposal akan ditandai sebagai selesai dalam waktu maksimal 1 hari setelah tahap revisi. Kemudian proposal dinyatakan resmi setelah diverifikasi dan disetujui. Dokumen resmi akan diarsipkan oleh FNS-nya sendiri sesuai dengan kebijakan manajemen data. Terus jika proposalnya bersifat accidental, bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah supaya dapat diproses lebih cepat. Boleh dilanjut? Oke, yang pertama, kemudian ada untuk mengakses template-nya. Kalau kalian mau akses template-nya, kalian bisa buka link tree yang ini, yang nanti akan dibagikan juga. Kemudian kalian pilih template proposal. Di sini template proposalnya kan ada 3. Ada broker, terus proposal proyek yang software, sama proposal proyek yang hardware. Nah, kalian nanti sesuaikan sendiri ke project kalian itu apa jenisnya. Boleh di next. Oke, kemudian ada proses pengisian Google Sheet pengajuan proposal. Yang pertama, kalian buka dulu linknya, link form proposalnya dan LPJ-nya. Terus kalian pilih bagian form proposal ya. Ini nanti kalian pilih bagian proposal. Terus isi template dengan contoh sebagai berikut. Mungkin bisa dibuka dulu formnya. Mungkin bisa ke bagian contohnya aja. SOP, bagian SOP-nya. Yang di sheet ya, yang bagian contoh. Oke, di situ ada contoh pengisiannya. Ada dari PIC pemohon, terus ada detail pengajuan, sama ada dari PIC finance sendiri. Oke, yang pertama untuk PIC pemohon itu isi siapa PIC pemohonnya, terus kalian juga bidangnya dari apa, terus kalian kasih juga kontaknya, bisa ID lain. Terus untuk detail pengajuannya ada jenis dokumennya, dokumen apa, terus keperluan dokumennya untuk apa, terus tanggal dokumen harus selesainya kapan, terus ada penerimanya atau instansinya siapa. Terus ada juga draft dokumen. Ini Google Docs yang harus kalian kirim ya tadi link drive-nya. Oke, bisa kembali ke PowerPoint. Oke, bisa di next. Oke, terus di sini ada pengunggahan proposalnya. Di sini kalian buka dulu link tree-nya, habis itu kalian pilih bagian proposal. Terus kalian upload dulu di salah satu folder yang sesuai sama jenis proposalnya, antara proposal proyek kerja atau proyek, itu nanti habis kalian masukin di situ, kalian copy linknya, terus kalian masukin di bagian draft dokumen yang ada di Google Sheet yang tadi. Oke, boleh dilanjut. Terus di sini ada sistem manajemen datanya. Yang pertama itu ada Google Drive Finance and Secretary-nya sendiri. Terus kemudian ada juga format proposalnya. Ini kalian aksesnya di link tree yang tadi. Terus kalian scroll ke bawah ke bagian template. Nah, di situ ada 3 template. Ada LPG broker, ada harusnya yang proposal ya. Harusnya yang proposal, terus ada yang broker, ada yang software, ada yang hardware.
Terus di sini juga ada Google Sheet yang tadi untuk pengajuan proposal. Boleh di next. Terus di sini ada ketentuan-ketentuan sah untuk proposal. Yang pertama, proposal itu harus disetujui dengan format yang udah ditetapkan. Jadi harus sesuai sama format yang tadi. Terus proposal harus melalui proses pemeriksaan dulu oleh divisi FNS sendiri. Terus proposal juga wajib ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Program Kerja atau penanggung jawabnya, terus Sekretaris Umum, Bendahara Umum, sama Presiden Exercise. Boleh di next. Oke, di sini ada kebijakan dan sanksi. Yang pertama, jika proposal diajukan kepada divisi FNS tidak sesuai dengan format, maka divisi FNS berhak mengembalikan proposal tersebut untuk direvisi. Yang kedua, pemohon wajib mengonfirmasi pengajuan melalui kontak narahubung atau PIC-nya setelah mengisi Google Sheet supaya tidak ada keterlambatan. Jika tidak dilakukan, divisi Finance dan Sekretariat tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pemrosesan proposal. Terus yang ketiga, proposal yang masih memerlukan revisi atau belum memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan tidak akan ditandatangani oleh Presiden Exercise sendiri. Kemudian ini yang penting ya, penyalahgunaan tanda tangan Presiden Exercise akan diberikan sanksi. Penyalahgunaan meliputi penggunaan tanda tangan untuk dokumen yang tidak melewati QC tanpa izin divisi FNS atau dokumen yang dapat merugikan nama baik Exercise. Kemudian sanksi terkait pelanggaran SOP proposal yaitu dokumen yang melanggar prosedur atau tidak sesuai ketentuan tidak dapat menjadi tanggung jawab dari Exercise sendiri. Boleh di. Oke, ini adalah alur pengajuan proposal. Jadi kalian ikutin alur ini nanti ya. Yang pertama itu kalian baca dulu SOP-nya yang penting. Terus identifikasi dulu jenis proposalnya apa, misalnya proker atau misalnya ada proyek hardware atau software gitu. Terus kalian ngisi Google Sheet yang tadi ya, permintaan proposal yang tadi kalian isi dulu. Kemudian kalian hubungi PIC dari bidang FNS-nya yang tadi supaya tidak ada keterlambatan. Terus membuat berkas secara mandiri sesuai dengan format yang ada dan didampingi oleh PIC terkait. Waktunya itu selama 3 hari kerja. Kemudian audit berkas oleh PIC dari divisi FNS. Itu selama 1 hari kerja. Kemudian revisi. Kalau nggak ada revisi itu bisa lanjut aja. Untuk revisinya tadi 2 hari kerja. Terus kemudian pembuahan tanda tangan. Jadi ditandatanganin proposal kalian sama Sekretaris Umum, Bendahara Umum, sama Presiden Exercise. Terus finalisasi dan pengiriman proposal kepada pemohon dalam waktu 1 hari kerja. Kemudian untuk divisi FNS sendiri nanti bakal ngarsipin proposal kalian. Jadi ini hanya flowchart-nya saja untuk alur pengajuan proposalnya. Kurang lebihnya sama seperti yang slide sebelumnya. Jadi bisa di next. Oke, terus kemudian di sini ada pengisian template. Mungkin bisa dibuka dulu yang proker. Yang template proker. Oke, ini bisa di slide dulu ke bawah. Oke, di sini ada. Oke, yang pertama kalian bisa isi latar belakangnya, terus visi misi sama tujuan acaranya kalian bisa isi. Terus di sini yang penting itu deskripsi kegiatan ya. Di sini di deskripsi kegiatan itu harus mencakup 5W1H. Jadi apa aja? Yang pertama itu ada nama kegiatannya, apa kegiatannya, judulnya, temanya kalian isi. Terus kalau misalnya ada keterangan tambahan bisa kalian isi di bagian yang paragraf ini. Kemudian ada who atau pembicaranya siapa, kalian tulis pembicara, jabatannya apa. Kemudian ada when, dari waktu dan tempat, jadi kalian tulis waktunya, tanggalnya, sama where, tempatnya di mana, tempat kegiatannya. Kemudian ada sasaran kegiatan atau whom, jadi sasarannya untuk siapa, misalnya untuk internal, atau untuk umum, atau untuk mahasiswa tingkat berapa. Oke, kemudian ada juga bentuk kegiatan what, jadi kalian jelasin kegiatannya tuh apa, ngapain aja, ya itu. Terus kemudian ada susunan kegiatan. Di sini ada mungkin seperti how-nya atau rundown-nya gimana. Nanti ada lampirannya. Bisa di slide ke bawah. Oke, kemudian ada rancangan pendanaan ini, pendanaan terhadap RKT-nya. Oke, terus ada riwayat atau track record. Yang ini opsional, boleh kalian isi, boleh kalian enggak. Terus ada struktur kepengurusan juga, kalian isi kayak gimana struktur pengurusannya. Terus ada rancangan anggaran biaya. Nah, kalian di sini bisa isi ya. Itu rencana pemasukan dan pengeluaran. Misalnya di sini ada pertama ada bidangnya apa. Kemudian dideskripsiin mungkin apa yang dananya kalian dapat dari mana, yang pemasukan, terus
Ada juga untuk pengeluarannya kalian tulis untuk apa. Misalnya di sini ada print banner, itu pengeluarannya 500.000, jadi kalian tulis di pengeluaran. Terus misalnya ada dari kebendaharaan itu dapat sponsor misalnya, terus kalian masukin di pemasukannya karena kalian dapat dana dari sponsor gitu. Terus ditulis saja totalnya. Terus di sini ada rencana penggunaan dana di Kanat, di sini untuk pemasukannya kalian tulis, terus bisa di slide ke bawah. Di sini juga untuk pengeluarannya. Terus juga di sini ada analisis SIRA. Mungkin di slide ke bawah lagi. Oke, di sini kalian bisa nanti akan dapat tanda tangan kalau misalnya udah disetujui ya. Jadi yang pertama ada tanda tangan dari ketua pelaksana, dari sekretaris umum, dari bendahara, sama dari presiden exercise sendiri. Bisa di slide lagi mungkin. Oke, di sini ada naruh hubungnya. Untuk brokernya siapa naruh hubungnya. Terus sama ada lampiran-lampirannya. Kalian bisa isi lampiran-lampiran. Terus di sini ada, yang ini untuk rundown-nya yang tadi ya. Kalian bisa isi hari tanggalnya, terus waktu dan tempat, kegiatannya apa, sama keterangannya. Bisa isi KPJ dan lain-lainnya. Mungkin bisa lanjut ke proyek yang template proyeknya. Oke, di sini untuk proyeknya mungkin saya wakilkan dengan software aja. Karena untuk hardware-nya kurang lebih akan sama. Cuman bedanya nanti mungkin di bagian pengeluarannya aja. Atau misalnya di bagian barang-barang yang akan dibeli apa. Mungkin bisa slide ke bawah. Oke, terus kalau ini bisa sedikit berbeda dengan broker, karena di sini kalian akan ngisi untuk proyek kalian. Yang pertama, seperti biasa, isi latar belakangnya. Terus yang kedua, yang penting adalah tujuan dan scope. Jadi, scope proyek kalian apa dan tujuannya apa. Terus, misalnya kalian bikin project, kalian tulis tuh fiturnya kayak apa. Ya, misalnya fitur-fitur dari software yang kalian buat itu apa. Terus ada timnya sendiri, kalian rinciin aja, kayak PM-nya siapa, terus staff software-nya siapa, dan lain-lain. Oke, mungkin di slide ke bawah lagi. Oke, di situ ada desain ya. Jadi kalian bisa tulis aja desain dari proyek kalian, flowchart itu bisa ditulis aja. Terus di sini ada desainnya, kalian description aja, fitur-fiturnya kayak apa. Terus kalian bisa ada tujuannya juga. Terus bisa kalian isi timeline-nya, timeline implementasinya, seperti running time-nya dan segala macam. Terus di situ ada timeline-nya lagi, itu ada kayak periode itu kalian ngapain aja, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kalian isi di bagian timeline ini. Mungkin bisa di slide ke bawah lagi. Oke, di sini ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini mungkin sama aja ya. Kayak kalau misalnya di software kan mungkin sedikit yang dibeli ya. Jadi kebanyakan mungkin untuk SDM-nya sendiri. Kalau misalnya ada barang operasional pun mungkin tidak akan sebanyak hardware ya. Misalnya ada komputer engine, terus ada tipenya, kalian tulis spesifikasinya, sama harganya kalian tulis situ. Terus biaya sumber daya, mungkin ini bisa ditulis saja nanti tarif untuk front end-nya, tarif back end-nya, terus project manager-nya, terus perkiraan jam kerja mereka, jumlahnya, sama kira-kira rincian harganya. Terus kalian total aja di bawah. Oke, bisa dilanjut ke bawah. Oke, di sini ada ketentuan atau ketentuan biaya dan transaksinya. Kalian bisa aja baca di sini. Oke, mungkin bisa di slide lagi. Oke, kemudian sama kayak yang tadi, naruh hubungnya bisa ditulis di sini untuk memudahkan kontak aja. Bisa di next lagi, di slide ke bawah. Oke, sama terakhir di sini ada mungkin penutupnya lagi. Kalian seperti biasa tanda tangan dari presidennya sendiri, terus head of project-nya siapa, terus sekretari, dan juga bendaharanya di bawah untuk tanda tangan. Oke, mungkin segitu aja dari proposal. Sekian dan terima kasih. Oke, nah setelah beberapa materi yang sudah disampaikan, kita sampai nih ke materi yang terakhir, yaitu LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban, yang akan disampaikan oleh Kak Alia dan Nirmala. Untuk Kak Alia dan Nirmala, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, boleh. Selanjutnya yaitu adalah kita bakal ngejelasin tentang laporan pertanggungjawaban atau laporan yang bakal kalian buat setelah nanti selesainya proker. Ya, boleh dilanjut. Oke, mungkin dari tahapan pelaksanaannya, pertama dari format dan pengajuannya, itu nanti menggunakan format resmi yang sudah dibuat dari tim Finance and Secretary yang ada di Linktree-nya, yang akan di-share nantinya. Terus jika ada logo resmi dari program kerjanya, itu dapat menggantikan logo exercise di halaman sampul, serta diwajibkan untuk mengisi Google Sheet melalui link yang ada tertera di sini dan juga nanti akan kembali di-share untuk pengajuan dan juga proses audit dari tim Finance and Secretary. Kemudian ada proses pengerjaan dan juga verifikasi di mana LPJ ini diharuskan untuk diunggah ke Google Drive Finance and Secretary, lalu linknya dimasukkan ke Google Sheet, di mana dokumennya itu harus dapat diakses oleh email berikut, dan setelah pengajuan wajib untuk konfirmasi ke PIC dari Finance and Secretary. Boleh dilanjut. Oke, untuk tenggat waktunya sendiri, untuk LPJ program kerja dan proyek itu maksimal H+7 setelah acara selesai ataupun setelah proyek selesai. Dan untuk LPJ bidang itu pada akhir term 1 dan juga term 2. Untuk finalisasi LPJ-nya, LPJ akan diperiksa ulang oleh PIC dari Divisi Finance and Secretary dan ditandatangani oleh Presiden Exercise FTUI 2025 dan dinyatakan selesai dalam waktu 1 hari setelah revisi terakhir. Oke, ini untuk template-nya itu tadi bagian logonya bisa diganti kalau misalkan ada logo resminya. Di sini ada template untuk LPJ bidang dan juga LPJ program kerja yang dibedain kalau kalian lihat di tab-nya ini daftar isinya ada beberapa yang beda. Boleh dilanjut. Oke, mungkin di sini ada LPJ bidang di mana di sini disusun oleh khususnya dari head of divisionnya dan juga vice headnya, dan boleh ke bawah. Ini disesuaikan dengan nama bidangnya. Ini ada daftar isi. Kemudian di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini nanti ngejelasin peran dan fungsi dari bidang itu dan juga alasan penyusunan laporan serta dokumentasi pertanggungjawaban. Jadi ini dapat dilihat kayak dari grand design-nya Laura dan juga ada visi dan misi. Nah, visi misi dan misi ini dibuat sendiri dan untuk misinya itu dalam bentuk poin-poin yang ingin dicapai dari terlaksananya program kerja di bidang tersebut. Kemudian ada tujuan laporan. Di tujuan laporan ini tinggal diganti di bagian yang kosong di nama bidangnya. Jadi ini mengikuti template yang ada. Boleh dilanjut. Oke, jadi di sini ada laporan bidang di mana bagian evaluasinya ada pencapaian visi dan misi bidang. Itu diisi dari misi bidang pertama dan ada aspeknya itu parameter pencapaiannya dan juga evaluasi dari parameter tersebut. Kemudian ada juga program kerja yang dilaksanakan. Untuk program kerja yang dilaksanakan di bidang ini tinggal ditulis dan nanti di copy aja untuk misalkan ada sebanyak program kerja yang ada di bidang tersebut. Dan untuk isinya ada deskripsi, penjelasan singkat terkait programnya, target dan sasaran, itu tujuan yang ingin dicapai dan siapa yang terlibat dalam program kerja tersebut, sama waktu pelaksanaan atau tanggal dan dilaksanakannya program kerja tersebut. Kemudian ada evaluasi dari hasil program kerjanya, boleh di next. Ini ada pencapaian parameter ya. Nah, parameter atau KPI-nya ini tuh dari grand design yang ada. Terus dibuat dalam bentuk poin-poin dan hasilnya seperti apa serta apa yang berhasil dicapai. Kemudian ada evaluasinya. Evaluasi program kerja ini ada beberapa parameter seperti keefektifan bentuk pelaksanaan, timeline dan atau waktu, dan ini disusun dalam poin ataupun paragraf untuk perencanaannya dan realita yang terjadi di lapangan maupun nanti rencana strategis untuk ke depannya. Boleh di next. Selanjutnya ada rencana dan strategis program kerja ini untuk kesimpulan secara keseluruhan program kerja di mana rencana strategis ini itu tujuannya untuk evaluasi di kepengurusan tahun depan. Kemudian ada penilaian presiden dan juga vice presiden terkait bidangnya, yaitu dari kondisi internalnya, dari program kerjanya, dan dari koordinasi dengan stakeholder-nya. Serta untuk penilaiannya itu ada dari skala, boleh dikebawahin, dari skala 1 sampai 4. Kemudian ada beberapa lampiran. Untuk lampiran pertama itu pelaksanaan kegiatan, lampiran kedua itu rincian penggunaan anggaran, dan lampiran ketiga itu bukti faktual kegiatan. Terus ada penutup. Boleh dilanjut ke lampiran.
ada lembar pengesahan juga yang harus ditandatangani oleh ketua bidang, sekretaris, bendahara, dan juga presiden exercise. Boleh lanjut. Oke, untuk lampiran pertamanya ini ada pelaksanaan kegiatan, di mana pelaksanaan kegiatan ini itu adalah sumber dayanya dari bidang tersebut ada penanggung jawab, ketua bidang, wakil ketua bidang, dan juga staf-staf yang ada. Nah, di sini ada bagian A, yaitu yang akan diisi oleh badan pengurus harian, di mana ketua ataupun wakil dari bidang tersebut. Nah, di sana ada yang pertama itu peran dalam program kerja, bagaimana peran seorang ketua dan juga wakil, ada deskripsi kerja serta realisasi evaluasinya, ada lini masa kerja ataupun timeline divisi, boleh ke bawah lagi. Kemudian ada evaluasi dan saran kegiatan dari praacara, acara, dan juga saat acaranya selesai. Dengan skalanya itu 1-6. Terus ada analisis SWOT dari bidang tersebut, serta laporan kinerja badan pengurus hariannya. Di sini bisa diisi dari K itu untuk kehadiran rapat, boleh ke bawah. TJ itu untuk tanggung jawab terhadap pekerjaan, KS itu kerjasama dengan tim, dan juga T itu penilaian secara keseluruhan dari masing-masing anggota bidangnya. Kemudian ada kesimpulan dari hasil evaluasi dari berbagai aspek tadi. Dan untuk bagian B itu yang diisi oleh badan pengurus, di mana di sini diisi oleh staf, ada nama stafnya, peran dalam program kerjanya apa, terus deskripsi kerja serta realisasi evaluasinya, terus timelinenya. Kemudian ada evaluasi dan saran kegiatan untuk praacara-acara dan pasca acara yang boleh ke bawah, dan juga ada SWOT tadi sama, dan laporan kinerja badan pengurus hariannya. Jadi dari masing-masing staf divisi juga akan mengevaluasi baik untuk badan pengurus harian atau BPH-nya. Boleh dilanjut. Bawah. Oke, ini kesimpulannya juga hasil dari evaluasi yang tadi. Untuk lampiran kedua, boleh. Oke, untuk lampiran kedua ini adalah rincian penggunaan anggaran di dana, di mana untuk laporan keuangannya itu harus ada link Google Sheet-nya untuk detailnya, dan juga boleh dimasukin untuk setiap prokernya yang ada di bagian pemasukan dan juga di bagian pengeluarannya. Untuk lampiran 3, boleh dilanjut. Oke, untuk lampiran ketiga ini adalah bukti faktual kegiatan, di mana ada dokumentasi kegiatan dari program kerja yang udah terlaksana. Terus ada juga lampiran tools evaluasi parameter program kerja, lampiran presensi rapat dan juga notulensi rapat, lampiran quality control, lampiran rekapan ketercapaian proker, dan juga laporan dari HR. Oke, mungkin boleh dilanjut terkait penjelasan proker, template proker, dan juga proyek untuk Nirmala. Oke, di sini aku bakal jelasin terkait template buat LPJ Proker. Nah, boleh di next dulu. Untuk bagian pendahuluan ini bisa diisi dari template yang udah ada bisa diisi dari proposal yang diajuin sebelumnya dengan beberapa sedikit revisi dari yang kondisi aktualnya gitu. Boleh dilanjut. Ini juga sama di bagian pendahuluan. Boleh. Oke, terus di sini buat deskripsinya itu juga hampir mirip dengan yang di proposal. Kemudian untuk di bagian B dan seterusnya, ini adalah bagian yang baru. Nah, di sini itu kita masukin penjelasan sejauh mana sih visi misi dari program kerja yang dilaksanain itu tercapai. Terus habis itu jelasin juga ini indikatornya yang nunjukin keberhasilannya. Terus kalau misalnya belum tercapai, uraikan apa aja sih yang menghambat ketercapaiannya itu. Kemudian itu dibuat dalam bentuk paragraf semua. Lalu kita tulis juga evaluasi pelaksanaan kegiatannya. Itu kita tulis evaluasi singkatnya, penjelasan singkatnya untuk melihat pencapaian target programnya, terus habis itu hambatannya yang dihadapi apa, terus kualitas pelaksanaannya, serta saran untuk perbaikannya. Untuk evaluasinya itu disesuaikan dengan rencana awalnya, misal untuk timeline, lalu alurnya, capaiannya, terus habis itu diberikan saran konkret untuk perbaikan gimana sih biar kesalahan-kesalahannya itu nggak terjadi di proker ke depannya. Kemudian ada lampiran untuk pelaksanaan kegiatan itu bakal masuk di lampiran 1, susunan acara juga. Oh, boleh ke atas dulu.
Oke. Nah, terus habis itu untuk rincian anggaran, susunan kepanitiaan, lalu itu masuk di lampiran. Terus habis itu ada bagian selanjutnya itu pencapaian parameter keberhasilan. Ini boleh scroll ke bawah. Kita tulis yang divisi yang bertanggung jawab, terus habis itu parameter keberhasilannya di awal tuh apa, terus kita tulis pencapaian statusnya itu tercapai atau ada yang tidak, terus kita cantumkan poin-poin pencapaiannya itu yang terrealisasi apa aja, terus kita masukin buktinya kalau itu emang terrealisasi. Lalu untuk bukti faktual kegiatannya itu bakal dimasukin ke lampiran di bawah. Selanjutnya itu masuk penutup, lalu setelah penutup ada lembar pengesahan yang bakal diisi dan setujui kalau misalnya ini LPJ-nya udah selesai. Jadi kita nggak boleh ngisi duluan. Kalau misalnya belum difinalisasi, terus habis itu setelah lembar pengesahan ini bakal ada lampiran-lampirannya. Boleh scroll ke bawah. Nah, di sini ini ada untuk pelaksana kegiatan yang bakal diisi sama pengurus inti sama BPH. Nah, untuk pertama itu ketua pelaksananya bakal jelasin peran dia di program kerjanya. Terus habis itu dia juga nunjukin deskripsi kerjanya, terus realisasinya gimana. Kemudian dia bakal evaluasi dan saran kegiatan dari bagian praacara, acara, pasca acara. Terus habis itu ada parameter keberhasilannya, lalu evaluasi berdasarkan parameter itu, lalu saran gimana biar prokernya itu bisa kedepannya bisa berjalan lebih baik. Boleh scroll ke bawah. Untuk skala pengisiannya tadi agak ke atas lagi. Itu parameternya berdasarkan skala 1-6, 1 yang paling tidak baik, lalu 6 yang paling baik. Lalu kemudian ini ada analisis SWOT, itu analisis SWOT dari prokernya itu sendiri gimana. Kemudian ada laporan kinerja BPH, di sini ketupelnya itu nilai gimana kinerja dari BPH-BPH-nya itu dengan ada keterangannya, lalu diisi dengan skala 1-6 lagi. Selanjutnya. Lalu ada kesimpulan evaluasi secara singkat menyeluruh tentang pelaksanaan prokernya. Kemudian di bagian selanjutnya mirip juga dengan yang bagian ketua pelaksana tadi, badan pengurus hariannya juga bisa mengisi dengan tambahan ada lini masa kerjanya apa aja yang dilakuin kegiatannya, terus realisasi waktu pelaksananya gimana, terus realisasi dan evaluasinya gimana dibandingkan dengan proposal awalnya tadi. Kemudian ada juga bagian evaluasi dan saran kegiatan sama seperti yang diisi oleh ketupel tadi. Bisa dilanjut. Nah, terus habis itu ada analisis SWOT divisi dia, itu kayak gimana. Lalu ada kinerja BPH dan staf divisi dari BPH-nya ini. Dan cara pengisiannya juga sama dengan ketupel yang menilai BPH tadi. Bisa dilanjut. Nah, di sini ya sama lagi. Terus ini susunan acara yang bisa dilampirin tuh rundown dari prokernya itu gimana. Di hari hanya ya udah tinggal nanti ditulis aja sesuai template-nya ini. Lalu bisa dilanjut. Kemudian ini ada rincian penggunaan anggarannya. Nah, untuk pemasukannya itu tinggal disesuaikan aja mau gimana. Terus untuk pengeluarannya itu dibedain tiap divisi seberapa. Terus habis itu nanti dirinci tiap divisi itu apa aja yang dikeluarin waktu beli barang atau ada kegiatan apa. Terus habis itu ditotalin pengeluarannya keseluruhan. Oke. Kemudian ini susunan dari kepanitiaan proker itu siapa aja PJ-nya, ketupel, dan lain-lainnya. Bisa disesuaikan aja sesuai divisinya. Selanjutnya, ini adalah bukti faktual dari kegiatannya. Misal bisa dimulai dari saat rapat pertama, lalu saat kegiatannya. Ya, bisa disesuaikan saja. Selanjutnya, ada LPJ untuk project. Ini sedikit mirip, tapi ada beberapa bagian yang berbeda. Untuk bagian pendahuluan,
Oke, mungkin dari Nirmalanya ada sedikit kendala jaringan. Mungkin boleh kembali ke slide yang Canva aja Pip, buat ngejelasin ini Oke, tuh. maaf. Apakah suara saya terdengar? Oke, Tadi Nirmalanya waktu udah tulis. balik, jadi boleh lagi. Oke, maaf ya. Jadi tadi ini untuk bagian pendahuluan juga bisa disampaikan. Em, Oke, mungkin untuk penjelasan LPJ-nya bisa dilanjut ke Canva untuk ya. Karena tadi udah gimana sih cara ngisi format ataupun template dari LPJ bidang ataupun program kerja. Berikutnya mungkin ini bisa dilanjutin. Oke, jadi di sini ada form pengajuan LPJ. Jadi di sini formnya itu sama dengan yang proposal tadi, tapi bedanya adalah di jenis dokumennya dapat dipilih antara apa yang ingin diajukan atau itu proposal ataupun LPJ. Boleh dilanjut. Oke, untuk sistem manajemen data dari LPJ ini sendiri itu untuk timeline penyusunannya, untuk penyusunan LPJ itu kita ngasih waktu untuk 3 hari, di mana itu sudah termasuk draft yang akan dibagikan di link di Google Sheet tadi. Kemudian akan ada proses audit oleh Finance and Secretary, di mana 1 hari pengerjaan dan juga ada revisi LPJ, di mana maksimal 3 kali revisi untuk 2 hari kerja. Dan finalisasi serta arsip akan dilakukan 1 hari setelah finalisasi ataupun revisi dilakukan. Kemudian untuk manajemen datanya sendiri, semua penyimpanan LPJ akan disimpan di Google Drive Finance and Secretary di bagian 04 laporan pertanggungjawaban dan juga ada format surat dan juga pengajuan LPJ yang tersedia di Linktree. Dapat dilihat di bagian link penting dan juga di template. Boleh dilanjut. Oke, untuk ketentuan sahnya itu menggunakan format ataupun template yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Finance and Secretary dan telah melalui proses pemeriksaan ataupun audit dan revisi dari divisi Finance and Secretary dan tidak bisa direvisi setelah masuk ke tahap tanda tangan dan wajib ditandatangani oleh ketua pelaksana atau penanggung jawab proyek, ketua bidang dan juga presiden exercise RTW 2025. Boleh dilanjut. Oke, mungkin untuk kebijakan dan juga sanksinya, untuk kebijakan dan sanksinya untuk LPJ ini apabila tidak sesuai format akan dikembalikan untuk direvisi dan tidak ada konfirmasi pengajuan dari divisi Finance and Secretary tidak bertanggung jawab atas keterlambatan untuk pembuatan suratnya. Pembuatan LPJ dan juga LPJ belum memenuhi syarat tidak akan ditandatangani oleh Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan juga Presiden. Dan penyalahgunaan tanda tangan Presiden ataupun Vice Presiden akan diberikan peringatan dan juga sanksi tegas. Kemudian untuk dokumen yang melanggar SOP, LPJ ini tidak menjadi tanggung jawab exercise FTUI 2025 ataupun tidak resmi. Kemudian untuk LPJ yang bersifat aksidental ataupun darurat, wajib untuk menghubungi PJ dari Divisi Finance and Secretary untuk diproses lebih cepat. Kemudian untuk keterlambatan dan pengumpulan LPJ akan didenda dengan 40.000 per 6 jam setelah batas waktu yang ditentukan. Untuk penanggung jawabnya sendiri itu ada saya, ada Rafif, Nadira, Jonathan, dan juga Nirmala. Untuk ID lainnya dapat dilihat di SOP di Linktree nantinya. Boleh dilanjut. Oke, untuk alur pengerjaannya, Nirmala apakah udah bisa menjelaskan? Mungkin mungkin aku bisa. Ini kedengaran nggak ya? Kedengeran ya? Oke. Aku lihat dari Canva ya.
Oke, jadi untuk alur pengerjaannya itu tidak kita mulai. Lalu kita membaca dan memahami SOP-nya yang bisa dilihat di link yang udah ditautkan Canva-nya atau bisa dilihat di link nih. Kemudian kita akan mengisi form LPG-nya di Google Sheet. Google Sheet-nya juga akan dilampirin dan tadi itu juga udah dilihatin waktu di surat menyurat dan proposal. Kemudian kita buat draft LPG-nya sesuai format yang udah dijelasin tadi yang resmi. Terus habis itu untuk penyusunan LPG-nya ini maksimal 3 hari kerja karena isinya lumayan banyak, lebih baik tidak ditunda-tunda. Kemudian uh, uh, kemudian dari pihak FNS-nya itu juga maksimal bakal diauditnya maksimal 1 hari kerja. Kemudian kalau misalnya udah diaudit, itu bakal masuk ke revisi yang bakal maksimal itu 2 hari kerja. Untuk LPG-nya ini sendiri maksimal 3 kali revisi. Terus kalau misalnya revisinya udah, itu bakal diverifikasi dan dapat FNS, lalu diberi tanda tangan resmi dari presiden kita. Terus kalau misalnya udah resmi, itu bakal dikirim melalui PC ke orang yang minta mengajukan LPG-nya itu, atau bisa dilihat sendiri di tracker yang bakal ada di Google Sheet juga. Selanjutnya, eh, oke. Selanjutnya itu ada alur pengajuannya ini, cara ngisinya. Tidak kita mulai. Kalau misalnya urgent, ini kita bisa menghubungi dulu narahubung yang tertera. Itu kalau misalnya enggak, kita langsung ke tahap isi aja tanggal pengajuannya kapan, terus nama yang mengajukan, lalu bidangnya, ID line, kontaknya. Lalu kita tentukan dulu jenis dokumennya ini LPG buat proker atau proyek atau bidang. Lalu kita masukkan keperluan dokumennya apa. Terus habis itu jangan lupa buat nyertain draft dokumen link Gdocs-nya dan pastiin itu bisa diakses oleh FNS. Kemudian kasih keterangan kalau misalnya ada, terus kalau enggak udah nanti dari pihak FNS sendiri bakal ada yang cek, lalu ada status-statusnya, penyusunannya gimana, lalu auditnya, dan bisa dicek aja nanti di trackernya. Kasih, gitu. Untuk semua pengerjaan template baik dari surat menyurat, proposal dan juga LPG nanti akan dikasih di link tree-nya dan dari kalian boleh make a copy sebelum mengisi dari template itu. Oke, mungkin dikembalikan ke MC. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Kalau ada yang masih bingung atau ada pertanyaan nih dari teman-teman, bisa langsung ditulis di kolom chat, raise hand, atau bisa scan QR code di video ini. Teman-teman mungkin boleh mengisi slido-nya. Kami bakal nunggu mungkin sampai 21. Ya, atau mungkin di-share dulu linknya kali ya. Bentar.
Ini Dian mau nanya apa gimana ya? Dian. Oke, udah ada pertanyaan nih, Nat. Jadi, oke. Kayak mungkin untuk pertanyaan pertama, apakah ada ketentuan proker apa saja yang harus dibuat LPJ dan juga proposal? Misal program kerja harian kayak selamat ulang tahun, apakah perlu LPJ? Em, Oke, di sini mungkin aku izin jawab untuk proposal tipenya seperti program kerja apa itu pasti yang melibatkan lebih banyak orang ataupun kayak eksternalnya ataupun internal dari exercise sendiri yang cangkupannya itu luas lebih dari 10 orang, 50 orang, dan juga kalau misalkan untuk proker harian seperti selamat ulang tahun itu nggak perlu untuk LPJ dan untuk proposalnya ataupun LPJ-nya tapi tetap diperlukan karena LPJ ini tuh buat arsip dan juga dokumentasi untuk kepengurusan selanjutnya. Sedangkan proposal ini tuh saat kita mau mengajukan pendanaan ke pihak-pihak tertentu gitu. Jadi untuk seperti selamat ulang tahun ini tidak perlu proposal namun diperlukan untuk LPJ. Jadi LPJ itu diwajibkan untuk seluruh program kerja dari masing-masing bidang. Apakah sudah menjawab, Tian? Iya, karena tadi Tian yang nanya. Emang ya, oke, sudah menjawab. Terima Oke. kasih. Oke, makasih. Mungkin bisa dilanjut. Boleh dibantu, Nat? Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk penilaian staff di LPJ itu yang ngisi siapa ya? Untuk penilaian staff di LPJ yang ngisi bakalan dari BPH-nya yaitu Head of Division dan juga Vice Head of Division-nya yang bakal ngisi penilaian dari staffnya dan staff juga bakal ngisi kinerja dari BPH-nya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk request dana insidental ada maksimum gaya Kak Orbang. Mungkin dari Rafiq boleh beri bantu jawab. Oke, mau jawab buat request dana insidental itu ada maksimum atau enggak? Jadi kalau dana insidental nggak ada maksimum atau minimum ya? Nggak ada maksimum, Mas. Sorry. Oke, tadi berarti dana insidental nggak ada maksimumnya. Jadi boleh untuk request dilanjut. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya ada bagaimana sih pembagian akses dokumen dan template? Karena saya nggak memiliki akses ke dokumen pada Linktree satupun. Oke, jadi sebenarnya udah kita setting di drive-nya itu untuk divisi lain sebagai pelihat. Tapi mungkin kalau misalkan masih belum bisa diakses, nanti dari FNS-nya bakal cek lagi dan boleh dicek ulang ya di Linktree-nya, di update. Asik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk proposal proker TND apakah berbeda atau sama seperti proker acara ataupun proyek? Untuk proker TND karena TND itu prokernya dan dengan divisi lain itu disamakan untuk template ya. Tapi untuk proyek itu punya template tersendiri. Untuk proposal proyek software maupun hardware itu dibedakan dari covernya. Seperti itu.
Dan boleh eh, pertanyaan selanjutnya itu untuk Linktree apakah bakal di-pin di Discord atau Line atau di post di IG. Untuk Linktree-nya bakal di-share di Line aja karena ini untuk internal exercise juga. Ya, dan juga untuk DC sih paling. Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan aja. Oke, dia ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ketua pelaksana yang nilai siapa? Untuk ketua pelaksana yang nilai bakalan dari eh, pengurus inti lainnya dan juga dari stafnya. Di bagian badan pengurus harian itu nanti ada nomor 1, 2 untuk pengurus inti lainnya dan juga di bagian badan pengurusnya ataupun stafnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, untuk ngurus sponsor proker dari divisi sendiri atau dibantu dari finance. Mungkin bisa dibantu jawab yang teman-teman FNS lain. Oke, buat yang ngurus sponsor proker dari divisi sendiri atau dibantu finance. Nah, dari proker sendiri itu biasanya ada tim-timnya sendiri, mungkin ada tim sponsornya sendiri. Misalkan kalau buat exertion nanti ada divisi sponsornya sendiri. Tapi kalau misalkan minta bantuan ke finance nanti bisa, cuman nanti nggak sepenuhnya di handle. Mungkin dibantuin kayak masalah deal-dealan dan lain-lain. Oke, eh, mungkin pertanyaan selanjutnya. Maaf Kak, kalau saya masih kurang paham, tapi proposal dan LPJ itu strictly untuk proker exercise atau dibutuhin juga untuk memulai pembuatan proyek dari klien. Oke, jadi untuk proposal ataupun LPJ, jadi itu ada 3 jenis. Itu adalah proposal proker ataupun program kerja. Itu biasanya yang ngebuat dari divisi selain teknikal seperti software dan juga hardware. Jadi di TND ataupun HR dan juga relation bakal ngebuat proposal. Sedangkan kalau misalkan untuk pembuatan proyek itu pakai proposal dengan jenis proposal proyek. Ada proposal proyek untuk software dan juga ada hardware. Dan untuk LPJ juga menyesuaikan dari proposal itu. Gitu. Jadi untuk pembuatan proyek perlu proposal dan juga LPJ karena proposal pasti bakal diajuin ke klien nantinya. Gitu guys. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk LPJ perlu di print fisik gak ya Kak? Dan kalau butuh apakah di reimburse dari Bank Rafif? Oke, untuk LPJ karena itu tujuannya sebenarnya untuk pengarsipan dan juga dokumentasi. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk print fisiknya. Tapi kalau misalkan proposal saat diminta untuk mengajukan dana ataupun lainnya itu bisa. Jadi menyesuaikan aja. Dan untuk di reimburse bisa diomongin gimana Pip? Nah, kalau masalah print ini tuh bisa di reimburse juga kok. Nanti buat yang masalah reimburse, tapi masuknya bukan masuk ke proyek, karena ini kan after proyek bukan lagi proyek, jadi bisa langsung chat aja.
Oke, selanjutnya Kak, aku coba mengasih semangat. Makasih guys. Makasih guys. Love dari FNS. Makasih guys lagi. Culik. Aduh, gimana ya ini? Siapa yang ngirim? Gimana Enggak ya, tuh? gue orang baik kok. Gue nggak culik-culikan. Oke. Oke, mungkin untuk yang masih mau bertanya bisa ditunggu sampai 213. Semangat Nirmala. Oke, masih ditunggu sampai 2136 ya guys. Yang mau nanya, diperbolehkan di Slido, di chat, ataupun raise hand juga boleh. Oh ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan terakhir, di sini gue mau ngingetin aja kalau pre-order Jaxer bakal ditutup malam ini ya guys. Jadi yang belum pesen jangan lupa pesen guys. Dibeli ya guys, hari ini penutupan. Halo, halo, apa suara aku terdengar? Terdengar, Nak? Oke, alhamdulillah. Oke, guys. Oke, biar semakin gampang, semua template, SOP, dan dokumen penting lainnya sudah kita rangkum di link 3 exercise 2025 yang akan di-share di kolom chat ini ya. eh Jangan lupa di-save ya teman-teman, karena ini link penting untuk template, SOP, dan dokumen penting lainnya. Oke, karena waktu udah menunjukkan